Julian bertemu dengan Dania di rumah sakit. Julian mengatakan kepada Dania bahwa Safira dan Julian sudah mencabut laporannya terhadap Dania, sehingga Dania tidak jadi mendekam di kantor polisi. Tapi bukan berarti masih saya mencintai kamu. Saya mencabut laporannya terhadap kamu itu semua karena Safira yang meminta. Karena Safira kasihan kepada Loli. Dan Julian menegaskan kepada Dania untuk melupakan masa lalunya bersama Julian. Bahwa Julian tidak akan pernah mencintai Dania. Maka Dania harus melupakan semua masa lalunya dan jangan mengganggu hubungan Safira dan Julian. Karena saat ini Safira dan Julian akan kembali bahagia. Tapi Dania mengatakan kepada Julian bahwa dirinya tidak bisa move on dari Julian. Sampai saat ini Dania justru makin cinta kepada Julian. Maka Dania tidak akan bisa melupakan Julian dan akan selalu mengganggu hubungannya bersama Safira. Sehingga Julian semakin geram melihat Dania. Bukannya berterima kasih, tapi Dania justru mengungkapkan perasaannya kepada Julian dan mengatakan bahwa Dania tidak bisa move on dari tanya kepada Julian. Justru saat ini Dania semakin mencintai Julian dan berharap Julian mau menerima Dania kembali. Dan Julian menegaskan kembali kepada Dania bahwa Julian tidak akan pernah mencintai Dania lagi karena saat ini cintanya Julian sudah mentok kepada Safira. Sisi lain, Sisi melihat tukang rujak komplek tersebut. Biasanya tukang rujak tersebut berjalan kaki mengelilingi komplek, tapi saat ini kenapa tukang rujaknya sudah tidak berjalan kaki lagi? Sisi menghampiri tukang rujak tersebut, tapi tukang rujak tersebut malah menghindar dan menghindari Sisi. Itulah yang membuat Sisi semakin heran dan semakin curiga bahwa tukang rujak tersebut telah dibayar orang yang telah meracuni Safira. Maka Sisi bakalan memberitahukan kepada Julian bahwa Sisi sudah melihat tukang rujak komplek tersebut, tapi tukang rujaknya malah menghindar dan panik melihat Sisi. Sisi curiga bahwa tukang rujak tersebut sudah dibayar oleh orang yang meracuni Kak Safira. Tentunya di sini Julian akan semakin menyelidiki siapa pelaku utamanya yang telah memasukkan racun ke makanan Safira, terutama menghilangkan kandungan Safira. Karena gerak-gerik dari tukang rujak tersebut sangat mencurigakan. Seharusnya tukang rujak tersebut tidak menghindar saat Sisi menghampirinya, tapi tukang rujak tersebut seperti merasa panik dan ketakutan saat melihat Sisi. Apalagi saat ini tukang rujak tersebut tidak berjalan kaki lagi, justru malah naik sepeda motor. Inilah yang membuat Sisi semakin curiga karena Sisi mengenal betul tukang rujak komplek tersebut. Di sini Romi sangat penasaran sekali, ingin mengetahui keadaan Safira saat ini, dan Romi berharap agar Safira semakin menderita dan penyakitnya semakin serius. Padahal Romi tak menyangka bahwa Safira dan Julian saat ini sudah kembali bahagia. Julian memberikan perhatian yang khusus kepada Safira. Sedangkan naik ke tempat tidur saja, Julian harus menggendong Safira. Tentunya membuat Romi semakin kesal dan semakin panik, yang dimana rencananya untuk membuat Safira lebih menderita lagi ternyata gagal total, sehingga Romi tidak akan jadi menikah dengan Dania. Itulah yang membuat Romi saat ini begitu kesal melihat Safira dan Julian sangat romantis di rumah sakit. Karena saat ini Julian dan Safira sudah kembali tersenyum dan kembali bahagia seperti sedia kala, dan berharap di sini Safira agar kembali dapat hamil lagi. Maka Romi dan Dania akan semakin kepanasan melihat Safira dan Julian yang semakin bahagia. Tentunya apalagi dengan Dania, yang dimana Dania sama sekali tidak ingin melihat Safira bahagia. Maka Dania akan semakin mendesak Romi untuk lebih menderita lagi. Tapi itu semua tidak mungkin, karena Julian akan selalu menjadi garda terdepan untuk Safira saat ini setelah Safira mengalami keguguran.